biasa. Iki mau banyak permintaan. Neng aku kepengen Mbak Yovika nembang sendiri dulu. Kula. Ayo no. Nganggo bawa ya wong ayu. Kula. Asono. Pelok barang. Samu barange. Ayo. Wah, luar biasa. Napa Mas? Pelok barangin apa? Iso dadi-ati engko tibake kelinci ucul ya iso. Dangdute engko kelinci ucul. Oh, di medel ngoten. Medel kok medel. Nggih, lho. Heeh. Jajal, karben sumaramu pamerno warga masyarakat Jatisari. Sumerambahe warga desa Jatipunggur. Jenengan pun ping pinten Mas nomor iki Mas? Sajek jumblek ya lagi pisan iki. Oh, nembe pisan iki. Lagi pisan iki. Bawa. Yuk. Maca WA ya, Nduk. Mangga. Sugeng dalu Mas Akbar, kula Bapak Oka Wibowo saking Atlantis Amsterdam, Belanda. Oh iya. Menika wonten arek request lagu Kartanyana Medha Janji. Ayo, nyuwun swantenipun Mbak Yovika sareng-sareng duet kalian Mbak Birgita. Ayo, menika kagem sutresna dalang Mas Akbar. Kula ngaturaken sugeng hamirsani wonten tali asih lestarinah budayaku matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Semoga Anda bahagia, sejahtera, dan sehat selalu. Teman-teman, tentu saya ingin membincang tentang Mas Dabar Salam, pentasnya yang terakhir semalam dan beberapa pentas yang lalu. Namun sebelum itu teman-teman perlu saya sampaikan pada subscriber saya, pada netizen yang memberikan komentar-komentar di video saya yang melihat, tentu apapun saya ucapkan terima kasih. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih, walaupun ya mungkin tidak setuju dengan saya, tapi dengan menengok di channel saya ucapkan terima kasih. Hanya begini teman-teman, ini kadang-kadang itu kalau Anda mau berkomentar, cermati dulu semua, biar Anda tidak salah, biar tidak kisinan, biar Anda tidak malu gitu loh ya. Jadi kalau di kolom saya akhirnya tukaran, sebenarnya saya itu ya prihatin teman-teman dengan adanya komentar Anda yang mungkin ya kurang presisi. Akhirnya siapapun itu akhirnya kok jadinya dibully seperti ini. Kalau bisa hal-hal seperti itu jangan terjadi. Misalnya ini ada komentar yang baru saja teman-teman. Sebenarnya di video lama saya ini salah satu contoh ya. Ini dari yang sering melihat saya, dan ini tentu selalu tidak setuju dengan saya. Apapun yang saya sampaikan pasti tidak setuju. Ya pokoknya kencono katon wingko, ya masih mas ketok pangah krewek. Apapun yang saya paparkan selalu tidak setuju. Itu dari Subadri Kiroba. Kalau dulu namanya Subadri, sekarang menjadi Supadri Kiroba. Tayangan lama kok diputar lagi, gak ono sing baru po. Ya walaupun tayangan lama tak putar kembali, kan itu no problem, tidak ada masalah. Karena menurut saya penting, perlu saya sampaikan. Pesan itu perlu saya sampaikan kepada Anda semua, gitu loh. Ya, tapi nek penjiran memang tidak seneng karo aku, justru enak, ndak apa-apa. Tapi ndak apa-apa, Mbak Subadri Kirobaya, monggo saja. Wong Anda itu merdeka, tidak senang dengan saya, monggo saja. Saya tentu tidak akan marah-marah. Ya. Jadi namanya jadi konten kreator, kalau dikritik tentu saya akan menerima saja. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau memang saya salah, ya sudah. Jadi tidak, siapa saja monggo. Konten kreator yang lain mungkin mengkritik unggahan video saya, monggo saja. Tidak akan marah-marah, karena kalau marah-marah cenderung saya salah. Jadi misalnya akan marah dengan hal tertentu, tetapi kadang-kadang yang
yang apa ya, yang seharusnya tidak saya marah-marah menjadi marah-marah, akhirnya ketahuan bahwa kurang cermat ya. Ternyata video itu sebenarnya video lama teman-teman ya, video lama ini. Lah video itu yang di komentar itu kasih tak sampai by Ki Akbar Salam itu saya rilis 2024 ya, bulannya apa itu, penontonnya 58.997. Jadi Mbak Subadri penjenengan salah ya, tapi tidak apa-apa, itu penting. Jadi akhirnya untung tidak ketahuan teman-teman. Jadi video yang 2024 itu kadang-kadang muncul di beranda HP Anda, berarti Anda sering mencermati video saya. Tidak apa ya. Jadi itu bukan video baru, video sudah lama tahun 2024. Karena melihat sekarang penjenengan langsung menjas saya mengupload, membuat video-video lama. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Ya, engko dipinangkani ya. Yuk. Hamong ngati pawi Umurmu kuwi pira to, Nduk, jane? kula Aisyah no. 24. 24. Karirmu masih panjang lho ya. Nggih. Heeh, aja kesusu mikir rabi dhisik. Mboten. Apa meneh pacaran. Mergo umur sak sampean kuwi ibaratnya kembang lagi mekrok-mekroke. Ah, kuwi akeh bebek sing padha arep pengin ngobok-ngobok. Dadi padha sing hati-hati. Sing penting diprioritaskan karirnya dulu ya. Nggih, Aja pacaran. Mboten. Mboten. Kula niku nek ditameti tiyang kakung ngoten niku lah ndruwedeg ra karuan lho Mas. Ngono ya, anggere takoni wong lanang ngono ya. Nggih. Nah iya, aja pacaran sik lho ya. Mboten. Aja mikir rabi sik lho ya. Derek. Heeh, perbanyak pengalaman. Nggih. Lah ngono seneng Nggih, aku. ngendikane para sepuh ngoten niku lah jodoh niku lah cerminan diri sendiri to Mas. Heeh. Siji pasti loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya kuwi kaasta Gusti kang murbeng dumadi. Nggih lho. Ayo, Nggih, ngoten niku. lanjut. Luput pisan kena pisan Heeh. yen gampang luwih gampang. Sik, Nduk, rada rene, Nduk, jajal tak sawange. Nduk, tanganmu delok tanganmu. Kok mbok idoni, Mas? Ora, tanganmu delok tak ramale nasibmu. Pripun? Sik, nek nek bener-benerno nek kleru-klerokno ya. Ya. Omahmu madhep ngidul to ki? Betul. Betul. Iki ngarepe omahmu enek wit nangka. Nggih. Betul. Iki iki sok Nduk. Iki ke depan ki kowe bakal menghadapi masalah yang besar. Wih, apa pi? Ya wis pokoke besar sekali. Heeh. Ben kuwi iso luar saka penandang, ben iso terhindar dari suatu masalah. Nggih, Iki solusine cuma satu. Pripun niku? Kowe kudu gelem dirabi karo dalang. Dadi iki kudu ngene. Iki garis uripmu kudu ngene iki. Ya. Kok kaya dukun ae. Kok tak terawangi siji kabeh kok. Teman-teman, sebelum saya membicarakan tentang Pentas Mazda, kemudian ya perjalanan saya, jadi kan 1 dekade dimulai Birgita sampai si Yupika itu kan terjadi banyak hujatan. Hujatannya yang suaranya cempreng, yang Yupika itu sudah tua, wah umur 24 kok tua toh, ya belum toh. Kemudian ndak ada apa-apa, kecantikannya bagaikan emas dan
Opo gitulah. Suatu hari teman-teman, kan kalau saya ketemu di tempat pentasnya Mas Da itu kan sering ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak saya kenal ya. Yang sebenarnya tidak saya kenal itu mengatakan begini, "Om, dia adakan polling saja Om." Polling apa ini? Ya jadi polling antara kan yang sering dipamerkan kan idolanya Niken Salintri dengan Yovika. Diadakan polling sebenarnya cantik mana sih Niken Salintri dengan Yovika? Aku yang ngene, wah yo ndak lah, jangan seperti itu. Nanti saya banyak musuh ya. Ya biarlah mereka berpendapat, tentu idolanya mesti yang paling bagus dan yang bukan idolanya tentu yang tidak bagus. Sebenarnya bagus dan tidak bagus itu kan relatif. Itu teman-teman seperti itu. Ada yang uju-ujui, ya kemudian ditukari wong sak Indonesia piye aku. Ya, karena kalau kebetulan yang terus barpu nggur terakhir. Nah, gur ini sing paling penting, Mas. Kok paling penting? Nggur iki apa artinya, Duk? Gur. Gur nanggap dalang Akbar setahun pisan ora dibaleni rugi wong. Oh iya. Rugi ya? Iya rugi nek lagi ngoten apa, Bu? Nggih. Tahun ngajeng dibaleni mulai nggih, Bu. Mengkene enten ping 7, ping 10 bonus dalange, Bu. Dalange tinggal mriki mangke. Nek ping 10 iki tak anu no, iki sumpahku no. Nggih pripun? Khusus warga masyarakat Jatisari lo ya. Nggih. Dusun-dusun Jatisari sok tak gratisi. Wayangan 1 kali, nek wis genep nanggap ping 100. Oke teman-teman, kita lanjut tadi adzan ya, adzan zuhur. Jadi rumah saya itu dekat masjid teman-teman. Ya mohon maaf belum punya studio yang kedap suara ya. Kita lanjut teman-teman. Tentu sekarang akhirnya tadi dikatakan yo orang-orang yang pengen suruh saya membuat polling ya, akhirnya tidaklah, jangan ya. Jadi video saya itu kalau bisa ada edukasinya teman-teman ya. Ada edukasinya, teman-teman yang berkomentar cermati dulu biar komentar Anda tidak ditindas oleh teman-teman Anda sendiri seperti Mbak Subadri tadi. Oke teman-teman, kemudian teman-teman begini, salah satu penyebab saya itu mengikuti Mas Da itu jadi rasa keingintahuan saya. Apa nanti? Penasaran, apa nanti? Ya, misalnya Mas Da Akbar Salam sekarang sudah mulai ya, sudah mulai menyanjung. Kalau dulu terlalu hati-hati, sekarang menyanjung Yovika, Cahayu, ayo wong ayu. Kemudian kepada Birgita juga demikian. Walaupun porsinya banyak ke si Yovika ya. Jadi akhirnya ya si Sindanya masih seneng. Namanya disanjung itu senang teman-teman. Nah, menyanjungnya itu dari hati apa hanya sekedar dramatisasi saja, tentu itu yang tahu Mas Akbar. Yang penting penonton menjadi senang. Jadi kalau ada dalang muda menyanjung mengatakan wong ayu, cahayu, si Sindanya tersenyum dan tersipu malu, itu menjadi tontonan teman-teman, menjadi tontonan. Kemudian begini teman-teman, ini mungkin masukan kepada Mas Da Akbar ya, karena sekarang ini yang ramai, jadi tontonan orang termasuk melihat YouTube itu menjadi berkurang karena maraknya drama Cina dan drama Korea. Mungkin suatu hari atau dengan Mbak Renjel, dengan Mbak Birgita, atau dengan Mbak Yovika, secuplik drama-dramaan Drajin Mas Da Akbar Salam menjadi CEO. Wah, kemudian misalnya Yovika menjadi anak desa yang mau bekerja, akhirnya jatuh cinta pada CEO. Itu lebih menarik karena tentu segala lapisan masyarakat itu menyenangi ya. Kemudian berikutnya teman-teman, banyak sebenarnya yang saya ceritakan. Jadi di antara progresnya Mas Da Akbar Salam sampai sekarang itu yang menggembirakan menurut saya sebagai YouTuber, sebagai konten kreator, dan saya pengamat seni ndek-ndekan ya. Actingnya itu masih menggunakan adab sopan santun ya. Misalnya sekarang Mas Da punya jurus yaitu ahli nujum garis tangan ya. Ahli nujum garis tangan tidak dipegang plek, tidak didemek-demek, tapi ya dipegang sedikit dilepas. Seperti itu. Tetap
menarik, tetapi sebenarnya kalau dipegang pun tidak apa-apa wong. Yo bujangan karo bujangan saling dipegang tangan kan tidak apa-apa. Yang penting tidak seperti ini. Jadi kalau kita mau jujur kadang-kadang melihat ini. Sementara pentasnya Mas Jakbar Salam dengan sinden-sinden cantik, baik dengan si Yopika, dengan si Birgita, dengan Mbak Renjel, dengan si Sally, itu tetap dalam batas kewajaran, dalam batas etika ya. Tidak ada yang tidak sampai cipika-cipiki. Wan ini cipika-cipiki mengko ditolong karo si sapa kuwi Manohara ya, itu seperti itu karena dipaksa ya, sudah itu terjadi. Kemudian gendong-gendongan itu ada adegan ngamplok, itu tidak ada. Itu resik gitu loh. Jadi actingnya itu resik, tidak seperti itu. Lah itu yang membuat penonton itu seneng. Jadi begini teman-teman, kata seorang ahli, seorang seniman yang sekolahnya di sebelum isi itu namanya apa ya? Sebelum isi itu STSI. Jadi kalau pelawak kalau dalam adegan sudah menggunakan kata-kata erotis, ya kata-kata yang rodok seperti itu berarti termasuk kategori kehabisan materi. Tidak mudah membuat lucu, membuat menarik tanpa adegan-adegan yang seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi teman-teman idola Anda yang saya amati loh, menurut saya ya. Jadi, ya biarpun guyon-guyon itu tidak sampai fisik. Misalnya megang pun sedikit dan dilepas. Itu yang saya bagus. Itu bagus ya. Kemudian dari hari ke hari itu idenya banyak. Yang mahal itu idenya teman-teman. Yang mahal idenya. Tapi kadang-kadang saya seperti konten kreator bisa saya seperti ini. Mungkin kalau Sido Pakso sudah, terus apa-apa sudah, kemarin dengan Birgita dan si Yopika itu juga menarik itu adegan si Yopika dilabrak Birgita itu. Kemudian nanti drama cinta walaupun sebentar itu menarik karena semua orang itu sekarang itu tontonannya dracin dan drama Korea. Sehingga penonton YouTube, penonton wayang ini menjadi berkurang, mungkin juga karena itu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di antara beberapa pentas di bulan Mei ini, ya, menurut saya Mazda sudah semakin lost. Tidak peduli risiko untukmu, aku naksir kamu ku jadi gasis. Artinya semberanan dengan Yopika yo sekarang semakin memel. Dan yang satu lagi yang penting itu begini teman-teman. Ternyata Mazda itu punya jiwa mendidik. Jadi seorang dalang itu sangat bahagia kalau bisa mengangkat karir daripada sinden yang masih belum terkenal menjadi terkenal. Contohnya sekarang Yovika itu sudah semakin luar biasa dan akhirnya favorit banyak digemari. Bahkan di Ponorogo itu nyanyi sampai 5 kali. Itu lumayan jarang terjadi teman-teman. Ia mau tidak mau akhirnya seperti itu. Walaupun dikatakan punya banyak kekurangan, punya kayak kelebihan, banyak kekurangan, tetapi yang menilai adalah penonton banyak yang suka. Bahkan di beberapa komentar di channel saya, penontonnya Mazda itu mulai agak kecewa kalau salah satu tidak ada. Kalau Yopika tidak ada. Misalnya Yopika tidak ada, masih ada Mbak Renjel. Dan yang sekarang misalnya pun tidak ada Birgita. Itu penonton senang. Apalagi ketiga-tiganya ada. Kemudian juga ini menurut saya ini yang mungkin perlu ya diobit nih Mazda, yang perlu penjelasan obit nih, itu ada sinden penjenengan yang juga punya kemampuan sebenarnya ya, Mbak Aulia Pangesti. Itu dulu pernah dikala pentas dengan Mazda yang pertama itu rame lah. Sekarang ini ya perlu kemampuannya digali. Jadi salah satu tugas daripada seorang mentor, seorang instruktur atau seorang guru itu membangkitkan bakat dan minat, menelusuri bakat dan minat. Apapun bagusnya sinden, apapun bagusnya pemeriah, kalau oleh dalang diabaikan dia tidak menarik. Misalnya
Misalnya Prigel Pangayuan Jarwoning, Mbak nyanyi, setelah itu selesai, tidak diberi ruangan yang lebar seperti itu. Maka sang sutradara mempunyai Oke, saya lanjut teman-teman. Jadi seorang Jalang sebagai sutradara mempunyai peran yang sangat strategis. Maka tidak heran kalau banyak sinden-sinden yang pengen pentas dengan Masda Akbar Salam. Karena Masda Akbar Salam itu istilahnya bisa membuka, bisa menelusuri bakat dan minat daripada sinden-sinden itu, ya. Akhirnya dibongkar bakatnya, akhirnya orang banyak yang tahu, akhirnya bisa menjadi terkenal. Seperti itu Masda Akbar Salam sebagai bengkel. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sedeng nalindung